Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam menuntut ilmu pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, yang sama-sama kami hormati Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen mata kuliah penyuntingan. Dan yang kami hormati dan serta kami banggakan, yaitu teman-teman kelas S5B. Sebelumnya, izinkanlah saya, Amelia Trinovianti, selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai ihwal kata dan tali temalinya. Peranti sunting ke-1 bagian E sampai H. Baik, kelompok 6 terdiri atas yang pertama, Siti Rahmani dengan NPM 2020-215-00382. Yang kedua, ada saya sendiri, Amelia Trinovianti dengan NPM 2020-215-00472. Yang ketiga, ada Devira Laila Sandria dengan NPM 2020-215-00467. Baik, pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, kasus-kasus dasar berkaitan dengan kata. Yang kedua adalah kasus-kasus lanjutan berkaitan dengan kata. Sudah penasaran? Mari kita simak bersama. Bagian pertama adalah kasus-kasus dasar berkaitan dengan kata. Baik, kasus yang pertama yaitu kasus sampai jumpa lagi. Bentuk yang salah yang pernah kita jumpai adalah sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Oke, yang bagian telah disunting yaitu sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Penjelasan, bentuk jumpa bukanlah kata. Bentuk itu merupakan bakal kata atau leksem. Karena baru merupakan bakal kata, bentuk demikian itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Supaya dapat menjadi kata, bentuk itu harus ditambah dengan imbuhan atau afiks tertentu. Nah, afiks atau imbuhan untuk membentuk verba dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah prefiks ber. Maka, bentuk jumpa sebaiknya diubah menjadi berjumpa. Jadi, bentuk yang benar adalah sampai berjumpa dan bukanlah sampai jumpa. Kemudian, kasus yang kedua, yaitu adalah kasus merubah. Bentuk salahnya sebagai contoh, temuan penelitian ini akan merubah temuan sebelumnya. Bentuk yang telah disunting, temuan penelitian ini akan mengubah temuan sebelumnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bentuk dasar yang benar adalah ubah, bukan rubah atau robah. Dalam bahasa Indonesia tidak ada bentuk rubah, tetapi ubah. Maka bentuk kebahasan di atas itu tidak mungkin berubah menjadi merubah ketika mendapat prefiks men. Nah, kesalahan orang yang sering terjadi selama ini adalah digunakannya bentuk merubah atau merubah. Orang banyak yang beranggapan bahwa bentuk dasarnya adalah rubah atau robah. Baik, selanjutnya kasus ketiga, yaitu menyuci. Bentuk salahnya yaitu para peneliti tidak diperkenankan menyuci film sendiri. Bentuk yang telah disunting, yaitu para peneliti tidak diperkenankan mencuci film sendiri. Yaitu penjelasannya sebagai berikut. Bentuk menyuci adalah bentuk yang tidak benar dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah mencuci. Bentuk dasar cuci tidak bisa berubah menjadi menyuci, nyuci, ketika mendapatkan awalan men. Jadi, tidak mungkin terjadi peluluhan pada C pada awal kata cuci. Ketika proses morfofonemik itu terjadi, maka bentuk mencuci adalah bentuk yang benar. Sedangkan bentuk menyuci adalah bentuk yang salah. Bentuk yang serupa dengan itu adalah menyetak, menyekik, menyium. Bentuk yang benar adalah mencetak, mencekik, dan mencium.
Masih semangat? Sekarang kita bahas lagi yaitu kasus keempat. Kasus mentargetkan. Bentuk salah dari kasus ini adalah contohnya, dia mentargetkan penelitian ini akan selesai dalam jangka waktu sebulan. Bentuk yang telah disunting yaitu, dia menargetkan penelitian ini akan selesai dalam jangka waktu sebulan. Penjelasannya, bentuk huruf T pada bentuk dasar target akan luluh ketika bentuk itu mendapatkan imbuhan atau prefiks yang berupa awalan men. Maka, bentuk kebahasaan yang benar adalah menargetkan dan bukanlah mentargetkan. Demikian pula bentuk menerjemahkan dan menopang adalah bentuk-bentuk kebahasaan yang sudah benar. Jangan sampai bentuk kebahasaan yang digunakan adalah bentuk menerjemahkan dan menopang. Bentuk-bentuk yang disebut terakhir itu jelas sekali merupakan bentuk yang tidak benar. Kasus kelima, yaitu kasus nyuap. Bentuk salahnya yaitu karena data itu didapatkan dengan cara nyuap, para penguji, bla 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 bla. Bentuk disuntingnya yaitu karena data itu didapatkan dengan cara menyuap, para penguji, bla 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 bla. Nah, penjelasannya yaitu, bentuk nyuap adalah bentuk yang hanya mungkin hadir dalam pemakaian lisan. Bentuk tulis dasar yang benar adalah suap, bukan nyuap. Maka, ketika mendapatkan prefiks men, bentuk itu akan menjadi menyuap, karena tidak ada peluluhan S pada awal bentuk suap. Bentuk yang serupa dengan itu adalah menyepak, menyingkap. Tentu saja Anda tidak dapat mengatakan mensepak dan mensikap. Kasus berikutnya yang keenam adalah kasus nampak. Bentuk salah yaitu ketidakberesan peneliti itu nampak sangat jelas dalam bla 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 bla. Bentuk yang telah disunting yaitu ketidakberesan peneliti itu tampak sangat jelas dalam bla 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 bla. Penjelasannya yaitu bentuk nampak tidak ada dalam bahasa Indonesia ragam tulis. Bentuk demikian itu hanya dimungkinkan hadir dalam bahasa ragam lisan. Bentuk yang benar dalam ragam bahasa tulis adalah tampak atau kelihatan. Maka, Anda jangan pernah menggunakan bentuk nampak dalam bahasa Indonesia tulis, apalagi dalam karang-mengarang. Selanjutnya yaitu kasus ketujuh, yaitu mengesahkan. Bentuk salah dari kasus ini yaitu contohnya, dekan akan bertanda tangan untuk mengesahkan laporan penelitian para dosen. Bentuk yang telah disunting yaitu, dekan akan bertanda tangan untuk mensahkan laporan penelitian para dosen. Penjelasannya yaitu, bagaimana mungkin bentuk dasar sah dapat berubah menjadi bentuk lain ketika bentuk itu mendapatkan prefiks men. Maka, bentuk mengesahkan tidak pernah ada dalam bahasa Indonesia baku. Bentuk yang benar dan harus digunakan adalah mensahkan. Nah, bentuk yang juga salah kaprah dalam pemakaian bahasa Indonesia selama ini adalah bentuk mengesahkan. Jadi, bentuk kebahasaan yang benar adalah pensahan, bukan pengesahan. Kasus ke-8, yaitu kasus ketawa. Contohnya, bentuk salahnya yaitu, mereka hanya ketawa ketika sanggahan itu disampaikan dalam forum. Bentuk yang telah disunting yaitu, mereka hanya tertawa ketika sanggahan itu disampaikan dalam forum. Nah, penjelasannya yaitu, bentuk ketawa adalah bentuk yang hanya mungkin hadir di dalam pemakaian lisan. Bentuk tulis yang benar adalah tertawa. Bentuk ketawa telah terreferensi kata dalam bahasa daerah, seperti halnya bentuk ketemu dan ketabrak, serta ketembak. Maka, bentuk-bentuk kebahasaan yang benar dan harus digunakan dalam bahasa Indonesia adalah bertemu, tertabrak, dan tertembak. Baik, kasus ke-9 yaitu dilegalisir. Bentuk yang salahnya itu, surat keputusan itu harus dilegalisir dulu oleh pejabat yang berwenang di fakultas. Bentuk yang telah disunting yaitu, surat keputusan itu harus dilegalisasi dulu oleh pejabat yang berwenang di fakultas. Nah, penjelasannya yaitu, bentuk dilegalisir adalah bentuk yang salah. Bentuk yang benar dalam bahasa Indonesia adalah dilegalisasi. Demikian pula dikoordinir dan diorganisir, serta dikonfrontir. Semuanya adalah bentuk-bentuk kebahasaan yang tidak benar.
Bentuk yang benar tentu saja adalah dikoordinasi, diorganisir, dan dikonfrontasi. Dalam bentuk aktif, bentuk-bentuk kebahasaan ini akan berubah menjadi mengorganisasi, mengorganisasi, dan mengonfrontasi. Kita masuk kepada kasus ke-10, yaitu aspalisasi. Bentuk yang salahnya yaitu biaya untuk aspalisasi jalan kampung itu dihimpun dari warga sekitar. Bentuk yang telah disunting yaitu biaya untuk pengaspalan jalan kampung itu dihimpun dari warga sekitar. Penjelasannya yaitu mohon diperhatikan bentuk-bentuk kebahasaan seperti aspalisasi, listrikisasi, neonisasi, selokanisasi. Bentuk yang benar dalam bahasa Indonesia adalah pengaspalan, pelistrikan, pemasangan neon, dan pembuatan selokan. Jadi, jangan mudah membentuk analogi bentuk-bentuk dengan isasi atau sasi seperti pada bentuk dikoordinasi dan diorganisasi seperti sebutan di depan. Kita masuk kepada kasus yang ke-11, yaitu kasus gimana? Bentuk salahnya yaitu contohnya, metodenya gimana supaya data penelitian ini dapat dikumpulkan dengan baik? Bentuk disunting, metodenya bagaimana supaya data penelitian ini dapat dikumpulkan dengan baik? Penjelasannya, dalam bahasa Indonesia tulis tidak ada bentuk seperti gimana, gitu, dan gini. Bentuk kebahasaan yang benar dan harus digunakan dalam bahasa ragam tulis adalah bagaimana, begitu, dan begini. Nah, bentuk-bentuk penggal atau potong lazimnya digunakan dalam bahasa laras lisan. Bentuk-bentuk kebahasaan yang hanya dapat digunakan di dalam bahasa laras lisan sebaiknya jangan digunakan dalam bahasa laras tulis. Baik, kita masuk kepada kasus ke-12, yaitu kasus kedai. Bentuk yang salahnya yaitu mereka sejenak mampir di kedai kopi itu sebelum masuk kampung untuk mengambil data. Bentuk yang benarnya adalah mereka sejenak mampir di kedai kopi itu sebelum masuk kampung untuk mengambil data. Nah, penjelasannya yaitu bentuk kedai adalah bentuk simplifikasi. Bentuk yang benar adalah kedai. Jadi, di dalam kata tersebut terdapat vokal rangkap atau diftong. Nah, vokal rangkap atau diftong tersebut sering disimplifikasikan pemakaiannya menjadi kedai. Bentuk-bentuk lain yang serupa dengan itu adalah tupai, landai, pandai, lalai. Bentuk demikian itu dalam bahasa laras lisan akan menjadi tupe, lande, pande, dan lale. Maka jangan pernah Anda menggunakan bentuk-bentuk kebahasaan yang disebut terakhir ini. Bentuk kebahasaan demikian itu jelas sekali tidak benar dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut kepada kasus ke-13, yaitu kasus berpikir. Bentuk yang salahnya adalah berpikir positif terhadap warga harus selalu dikembangkan di dalam melakukan penelitian di daerah pedalaman. Bentuk yang telah disunting yaitu berpikir positif terhadap warga harus selalu dikembangkan di dalam melakukan penelitian di daerah pedalaman. Penjelasannya yaitu bentuk pikir adalah bentuk yang tidak benar dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar tentu saja adalah pikir. Maka bentuk dasar itu akan berubah menjadi berpikir ketika mendapatkan prefiks ber. Nah, ketika mendapatkan prefiks men, bentuk kebahasaan itu akan berubah menjadi memikir. Jadi, ada peluluhan P pada kata pikir. Itu sehingga menjadi memikir, bukan mempikir. Kita lanjut kepada kasus ke-14, yaitu kasus kenapa. Bentuk salahnya yaitu sebagai contoh, kenapa masalah ini harus disampaikan dalam rapat Dewan Penilai? Bentuk yang telah disunting, mengapa masalah ini harus disampaikan dalam rapat Dewan Penilai? Penjelasannya yaitu, bentuk kenapa tentu saja tidak dibenarkan guna dalam bahasa ragam tulis. Bentuk kebahasaan yang benar adalah mengapa. Nah, orang memang sering merancukan pemakaian lisan dengan pemakaian tulis. Tentu saja cara yang demikian ini tidak benar dan tidak boleh terjadi dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut kepada kasus ke-15, yaitu kasus tentunya. Yaitu bentuk salah, yaitu masalah-masalah penelitian yang mudah diselesaikan tentunya akan dibereskan secepatnya. Bentuk yang telah disunting yaitu masalah-masalah penelitian yang mudah diselesaikan tentu saja akan dibereskan secepatnya.
Nah, penjelasannya yaitu bentuk tentunya tidak boleh digunakan dalam bahasa Indonesia ragam tulis. Bentuk yang benar adalah tentu saja. Nah, kita harus benar-benar membedakan pemakaian bahasa yang dalam laras lisan dan laras tulis. Perancu pemakaian kebahasaan demikian itu jelas tidak dibenarkan dan akan menghasilkan bentuk-bentuk kebahasaan yang tidak benar. Kita lanjut kepada kasus karenanya. Nah, ini adalah kasus ke-16 nih. Bentuk yang salah adalah karenanya laporan penelitian itu harus serahkan dalam rangkap 3. Bentuk yang telah disunting, karena itu laporan penelitian itu harus diserahkan dalam rangkap 3. Bentuk karenanya tidak ditemukan dalam pemakaian bahasa laras tulis. Dalam pemakaian lisan, bentuk demikian itu mungkin saja digunakan dan lazimnya dianggap sebagai bentuk yang telah terinterferensi bentuk dalam bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa. Kita masuk kepada kasus ke-17, yaitu kasus makanya. Bentuk salah yaitu makanya presentasi itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bentuk yang telah disunting yaitu maka dari itu presentasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Penjelasannya yaitu tidak ada bentuk makanya dalam bahasa Indonesia baku. Bentuk yang ada adalah maka untuk posisi intra kalimat dan maka dari itu untuk posisi antar kalimat. Bentuk makanya adalah bentuk yang salah. Bentuk itu telah terpengaruh bentuk dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesia dalam karang-mengarang atau tulis-menulis sudah selayaknya terbebas dari kesalahan-kesalahan kebahasaan yang sedemikian itu. Baik, kita lanjut kepada kasus ke-18, yaitu kasus mengenyampingkan. Bentuk yang salah dari kasus ini sebagai contoh yaitu para peneliti muda cenderung mengenyampingkan kendala-kendala lapangan. Nah, bentuk penyuntingannya yaitu para peneliti muda cenderung mengesampingkan kendala-kendala lapangan. Nah, penjelasannya itu bentuk yang benar adalah mengesampingkan, bukan mengenyampingkan. Bentuk mengenyampingkan jelas sekali tidak sejalan dengan kaidah morfofonemik yang berlaku di dalam bahasa Indonesia selama ini. Perlu dicatat oleh para penyunting bahasa bahwa penulis dan para peneliti bahwa kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku di dalam bahasa Indonesia selayaknya diikuti dalam penulisan ilmiah. Bahasa Indonesia tergolong bahasa dalam ragam baku, maka kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan juga harus berciri baku. Baik, kita lanjut kepada kasus 19, yaitu kasus dikontrakkan. Bentuk yang salahnya sebagai contoh yaitu bisa saja tugas itu dikontrakkan kepada mereka yang sudah berpengalaman. Kemudian bentuk yang telah disunting yaitu bisa saja tugas itu dikontrakkan kepada mereka yang sudah berpengalaman. Penjelasannya itu bentuk dasar yang benar untuk kata bentukan dikontrakkan adalah kontrak. Nah, ketika mendapatkan imbuhan gabungan di dan kan, bentuk di atas itu akan menjadi dikontrakkan, bukan dikontrakkan. Jadi tidak ada alasan morfofonemik untuk melulukan K pada bentuk kebahasaan itu. Kita lanjut kepada kasus ke-20. Nah, kasus yaitu kasus kecocokan. Bentuk salahnya yaitu mutlak harus ada kecocokan visi dan misi daripada petugas yang akan berangkat ke lokasi penelitian. Bentuk yang telah disunting yaitu mutlak harus ada kecocokan visi dan misi daripada petugas yang akan berangkat ke lokasi penelitian. Penjelasannya yaitu berbeda dengan bentuk kebahasaan yang disampaikan di depan. Yang sebelumnya tuh, bentuk dasar untuk bentuk kecocokan adalah cocok. Nah, ketika mendapatkan imbuhan gabungan ke-an, jadilah bentuk kecocokan, bukan kecocokkan. Kalau di depan disebutkan tidak ada alasan bagi peluhan K, pada bentuk ini juga tidak ada alasan untuk menjelaskan penambahan K. Jadi, pembaca yang budiman dipersilakan untuk selalu mencermati kaidah-kaidah morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Lanjut, yaitu kasus perorangan. Bentuk salahnya yaitu hal semacam itu murni merupakan masalah perorangan, jangan dibawa-bawa ke dalam forum umum. Bentuk yang telah disunting yaitu hal semacam itu murni merupakan masalah perseorangan, jangan dibawa-bawa ke dalam forum umum.
Penjelasannya yaitu, makna bentuk perseorangan adalah ihwal orang, sedangkan makna kata perorangan adalah orang per orang. Maka bentuk yang benar untuk menyatakan maksud seperti ditujukan pada kalimat di atas itu adalah perseorangan, bukan perorangan. Maka para pembaca Budiman dimohon untuk benar-benar cermat dengan bentuk-bentuk kebahasaan yang demikian ini. Kita lanjut kepada kasus ke-22, Masya Allah, yaitu kasus syah. Nah, kasus ini bentuk salahnya contohnya yaitu penelitian itu akan dinyatakan syah jika sudah ada tanda tangan dari para promotor. Bentuk yang telah disunting yaitu penelitian itu akan dinyatakan sah. Beda ya, syah dengan sah. Nah, jika sudah ada tanda tangan dari para promotor. Penjelasannya itu, bentuk yang benar untuk menyatakan maksud resmi adalah sah, bukan syah. Maka lalu ada bentuk disahkan dan pensahan. Akan tetapi, jelas akan menjadi salah kalau untuk menyatakan maksud yang sama digunakan untuk disyahkan dan pensyahan. Bentuk-bentuk kebahasaan yang disebut terakhir ini memiliki makna yang mungkin sekali jauh berbeda dengan makna yang dimaksudkan pada bentuk kebahasaan di atas. Lanjut kepada kasus yang ke-23, yaitu bentuk salahnya adalah persyaratan. Nah, kasus 23 ini adalah menjelaskan tentang persyaratan. Bentuk salahnya itu persyaratan akademis dan non-akademis tentu saja harus dipenuhi oleh para peneliti yang hendak mengajukan proposal penelitian. Bentuk yang telah disunting yaitu persyaratan akademis dan non-akademis tentu saja harus dipenuhi oleh para peneliti yang hendak mengajukan proposal penelitian. Penjelasannya yaitu bentuk persyaratan dalam kalimat di atas itu harus diganti menjadi persyaratan. Bentuk dasarnya adalah syarat, yang artinya adalah hal-hal yang harus dipenuhi. Makna kata syarat adalah penuh, jadi sangat berbeda dengan makna kata syarat. Maka pemakaian kedua bentuk kebahasaan itu jangan pernah dilanjutkan dalam karang-mengarang atau tulis-menulis. Kasus yang ke-24 yaitu kasus menghimbau. Nah, bentuk yang salahnya sebagai contoh yaitu rektor menghimbau agar para dosen melakukan sejumlah penelitian dalam setiap tahunnya. Bentuk yang telah disunting yaitu rektor mengimbau agar para dosen melakukan sejumlah penelitian dalam setiap tahunnya. Nah, penjelasannya adalah bentuk menghimbau adalah bentuk yang tidak benar dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah mengimbau. Bentuk dasar yang benar dan harus digunakan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah imbau, bukan himbau. Maka tidak ada alasan untuk melahirkan bentuk menghimbau, dan para penyunting bahasa dan para penulis pada umumnya dimohon untuk benar-benar cermat dengan bentuk kebahasaan yang sedemikian ini. Kita lanjut pada kasus ke-25, yaitu kasus terkini. Bentuk yang salahnya sebagai contoh, kasus-kasus kebahasaan terkini cenderung tidak diperhatikan oleh para penulis dan peneliti. Bentuk yang telah disunting yaitu kasus-kasus kebahasaan terbaru cenderung tidak diperhatikan oleh para penulis dan peneliti. Penjelasannya yaitu, bentuk terkini sesungguhnya tidak mungkin hadir dalam bahasa Indonesia. Alasannya bentuk dasarnya adalah kini. Nah, bentuk itu memiliki kelas kata adverbial. Nah, karena merupakan adverbial, tidak mungkin prefiks ter ditambahkan kepadanya. Maka bentuk terkini adalah bentuk kebahasaan yang tidak benar. Bentuk tidak benar itu silakan saja diubah menjadi teraktual atau terbaru. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, kasus-kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Rahmani. Kepada Siti Rahmani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Amelia Trinovianti. Selanjutnya, kita memasuki ke kasus ke-26, yaitu kasus merapihkan. Di sini terdapat bentuk salah, yaitu semua saja diminta untuk merapihkan tempat duduk dan sandaran pesawat ketika pesawat akan mendarat. Bentuk disunting. Semua saja
diminta untuk merapikan tempat duduk dan sandaran pesawat ketika pesawat akan mendarat. Penjelasan, bentuk merapihkan itu tidak benar dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah merapikan. Bentuk dasar untuk kata bentukan adalah kata rapi, bukan kata rapih. Jadi, tidak menggunakan huruf H. Maka, ketika mendapatkan imbuhan me kan, bentuk yang benar adalah merapikan. Kesalahan lain yang harus dicatat berkaitan dengan kata ini adalah bahwa kata rapih adalah kata dalam bahasa daerah. Bentuk yang hanya terdapat dalam bahasa demikian itu mustahil dapat dianggap sebagai bentuk yang benar di dalam bahasa Indonesia. Kita memasuki kasus ke-27, yaitu kasus mempersilahkan. Di sini terdapat bentuk salahnya, yaitu Dewan Penguji sudah mempersilahkan promovendus untuk menyampaikan ringkasan disertasinya. Bentuk disunting. Dewan Penguji sudah mempersilahkan promovendus untuk menyampaikan ringkasan disertasinya. Penjelasan, bentuk mempersilahkan adalah bentuk yang tidak benar dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah mempersilahkan. Jadi, di kata mempersilahkan ini tanpa huruf H. Bentuk dasarnya adalah silakan. Maka ketika mendapatkan imbuhan gabung, jadilah bentuk mempersilahkan, bukan mempersilahkan. Kasus ke-28, yaitu kasus terwujud. Bentuk salah, penelitian yang baik dan berkualitas sulit terwujud dalam dana yang banyak. Juga tidak disediakan oleh fakultas. Bentuk disunting. Penelitian yang baik dan berkualitas sulit terwujud kalau dana dan banyak juga tidak disediakan oleh fakultas. Penjelasan. Bentuk dari kata terwujud adalah bentuk yang benar. Demikian pula bentuk diwujudkan merupakan bentuk yang benar. Bentuk dasar untuk kata-kata bentukan itu adalah wujud, bukan wujud. Jadi, menggunakan huruf W di awal kalimat. Kata wujud dalam bahasa Jawa berarti permohonan atau permintaan, dan biasanya digunakan dalam konteks doa. Maka, dalam bahasa Indonesia tidak digunakan bentuk wujud dan terwujud atau diwujudkan. Kasus ke-29 yaitu kasus pemukiman. Bentuk salah, pemukiman yang padat penduduk biasanya sangat menyulitkan pencarian korban kebakaran. Bentuk disunting, permukiman yang padat penduduk biasanya sangat menyulitkan pencarian korban kebakaran. Penjelasan, bentuk permukiman bermakna ihwal tempat mukim atau ihwal mukim. Adapun makna dari bentuk pemukiman adalah tindakan memukimkan. Nah, dengan melihat makna bentuk-bentuk kebahasaan itu, maka bentuk kebahasaan yang tepat pada kalimat di atas adalah permukiman. Bentuk demikian ini sejalan pula dengan bentuk perkotaan dan perkebunan atau perindustrian. Maka sekali lagi, untuk bentuk kebahasaan di atas, bentuk yang harus dipilih adalah bentuk permukiman menggunakan huruf R, bukan pemukiman. Selanjutnya, kasus ke-30 yaitu kasus pedesaan. Bentuk salah, kemiskinan biasanya masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Bentuk disunting, kemiskinan biasanya masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Penjelasan, bentuk pedesaan sudah sangat lama digunakan, sekalipun bentuk kebahasaan itu juga tidak tepat benar. Bentuk imbangan untuk bentuk perkotaan adalah perdesaan, bukan pedesaan. Sekalipun bentuk pedesaan muncul dalam KBBI, tetapi
sang penulis buku mengatakan bahwa bentuk yang tepat adalah perdesaan menggunakan huruf R. Saya juga berharap, maksudnya di sini adalah penulis buku penyunting ini, bentuk permakaman akan digunakan sebagai ganti dari bentuk yang sudah terlanjur salah kaprah, yaitu bentuk pemakaman. Selanjutnya, memasuki kasus yang ke-31, yaitu kasus ikhlas. Bentuk salah, siapa saja yang mau datang ke lokasi penelitian harus mau berkurban dengan ikhlas supaya hasil penelitiannya dapat benar-benar baik. Untuk disunting, siapa saja yang mau datang ke lokasi penelitian harus mau berkurban dengan ikhlas supaya hasil penelitiannya dapat benar-benar baik. Penjelasan, bentuk yang sering dilafalkan sering dianggap benar oleh orang tertentu atau mungkin orang kelompok tertentu. Terlebih-lebih lagi, kalau sosok yang mengucapkan itu adalah tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh. Demikian pula tokoh-tokoh pemerintahan dan agama. Kata-kata yang digunakannya seakan-akan menjadi panutan bagi masyarakat dan atau umatnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau bentuk kebahasaan yang digunakan itu tidak benar, orang cenderung menggunakan bentuk-bentuk yang demikian. Jadi digunakan sebagai anutan. Bentuk yang salah pun digunakan oleh banyak orang. Hal yang persis sama adalah pelafalan kata ikhlas, I-K-H-L-A-S, yang sering menjadi ikhlas, I-H-L-A-S. Jadi yang betulnya itu adalah ikhlas menggunakan huruf K di tengahnya, bukan ikhlas. Jadi bahasa dalam ragam tulis tentu saja harus berpegang teguh pada pemakaian bentuk-bentuk yang sifatnya tulis. Demikian itu bukan pada bentuk kebahasaan yang dilisankan. Selanjutnya, kasus yang ke-32, yaitu kasus prosentase. Di sini terdapat bentuk salah, yaitu prosentase kemunculan imperatif dalam ranah kekeluargaan terbukti lebih besar daripada prosentase pada ranah keagamaan. Bentuk disunting, persentase kemunculan imperatif dalam ranah kekeluargaan terbukti lebih besar daripada persentase pada ranah keagamaan. Penjelasan, bila kita, jadi sang penulis buku penyunting ini menjelaskan bila kita membaca banyak teks dalam bidang ekonomi, juga dalam bidang statistik, hampir dipastikan kita akan banyak menemukan dan bertemu dengan angka-angka dan atau persen-persen. Demikian pula pada karya-karya tulis yang mengambil ancangan kuantitatif. Lazimnya akan banyak angka-angka yang muncul demikian itu. Nah, kata persen di sini tentu saja diserap dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu persen, P-E-R-C-E-N-T. Sedangkan kata persentase diambil dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu percentage atau P-E-R-C-E-N-T-A-G-E. Dari runtutan bentuk aslinya dalam bahasa Inggris itu mustahil bentuk persen dan bentuk prosentase muncul. Maka bentuk yang benar adalah persentase menggunakan R-P-E-R, bukan prosentase. Selanjutnya, kita memasuki ke kasus 33, yaitu kasus panutan. Bentuk salah, peneliti yang sudah senior hendaknya dapat dijadikan panutan bagi para peneliti pemula. Bentuk disunting, peneliti yang sudah senior hendaknya dapat dijadikan anutan bagi para peneliti pemula. Penjelasan, kita harus selalu ingat bahwa
Dalam bahasa Indonesia, bentuk dasar yang benar adalah anut, bukan panut. Jadi, tidak menggunakan huruf P di depannya. Maka, bentuk jadian yang benar adalah anutan atau anuti, bukan panutan dan panuti. Hampir pasti terjadi kesalahan kebahasaan bila mana orang bertemu dengan bentuk ini. Kebanyakan orang menyangka bahwa bentuk panutan adalah bentuk yang benar. Maka hingga sekarang banyak orang yang masih selalu setia menggunakan bentuk panutan. Akan tetapi, si penulis menegaskan bahwa bentuk yang benar adalah anutan. Kita harus mengatakan sosok anutan, bukannya sosok panutan. Selanjutnya, kasus ke-34, yaitu kasus dipungkiri. Bentuk salah memang tidak bisa dipungkiri. Kasus kebahasaan itu harus dikaitkan dengan konteks sosial kulturalnya, titik. Bentuk disunting. Memang tidak bisa dimungkiri, kasus kebahasaan itu harus dikaitkan dengan konteks sosial kulturalnya, titik. Penjelasan, bentuk dipungkiri adalah bentuk kebahasaan yang salah. Bentuk yang benar tentu saja dimungkiri. Jadi, di depannya menggunakan huruf M, bukan huruf P. Bentuk tersebut berasal dari bentuk dasar mungkir, bukan pungkir. Nah, ketika bentuk dasar tersebut mendapatkan imbuhan berupa awalan di atau awalan me, katakan saja, aku segera berubah menjadi dimungkin dan memungkiri. Jadi bentuk dipungkiri yang selama ini banyak digunakan adalah bentuk yang salah dan sangat tidak berdasar secara morfologis. Demikian pula, kalau bentuk dipungkiri dianggap ada, apakah juga akan diperbolehkan digunakan bentuk mepungkiri? Tentu saja tidak. Jadi, logika dan kebenaran morfologi demikian ini harus diikuti. Lanjut kasus yang ke-35, yaitu kasus ahli. Bentuk salah, penyunting ahli sangat diperlukan untuk susunan dewan redaksi jurnal yang telah terakreditasi ini, titik. Bentuk disunting, penyunting ahli sangat diperlukan untuk susunan dewan redaksi jurnal yang telah terakreditasi ini, titik. Penjelasan, tidak perlu dimungkiri, bentuk ahli pada masa lalu sering diucapkan sesuai dengan bentuk pelafalan aslinya, yakni ahli, A-K-H-L-I. Bahkan hingga kini masih ada pula merek kecap tertentu yang masih mempertahankan kelaziman penulisan pada masa lampau, yakni Achli, A-C-H-L-I. Tentu saja, bentuk-bentuk seperti yang disebutkan di depan, semuanya tidak dapat dianggap benar. Bentuk yang benar adalah ahli, A-H-L-I. Bukan ahli atau achli. Lanjut, memasuki kasus ke-36, yaitu kasus membawahi. Bentuk salah, direktur membawahi para pembantu direktur di dalam setiap akademi yang berada di bawah dikti, titik. Bentuk disunting, direktur membawahkan para pembantu direktur di dalam setiap akademi yang berada di bawah dikti, titik. Penjelasan, ehwal imbuhan pada verba mekan dan mei memang sudah sangat sering menjadi persoalan dan perdebatan. Bahkan perdebatan di kalangan para ahli bahasa sendiri, bentuk membawahi maknanya adalah berada di bawah atau ada di bawah. Sebaliknya, kata mengatasi maknanya adalah berada di atas atau di atas. Atau ada di atas. Nah, kalau dikatakan bahwa direktur membawahi pembantu direktur, itu artinya posisi dari direktur berada di bawah pembantu direktur. Jadi,
fakta demikian ini bertentangan dengan kenyataannya. Itulah alasan kenapa bentuk membawahi seperti pada kalimat di atas dianggap sebagai bentuk yang tidak benar. Selanjutnya, kasus ke-37 yaitu kasus menduduki juara 3. Bentuk salah. Dia berhasil menduduki juara 3 dalam kompetisi karya ilmiah di Dikti tahun ini. Bentuk disunting. Dia berhasil meraih juara 3 dalam kompetisi karya ilmiah di Dikti tahun ini. Penjelasan, bentuk menduduki juara tidak tepat dan harus diganti dengan meraih juara. Bentuk menduduki lazimnya diikuti dengan bentuk benda, misalnya menduduki kursi. Nah, juara atau kejuaraan seperti juga prestasi biasanya diraih atau direbut, bukan diduduki. Jadi, bentuk kebahasaan seperti menduduki juara, demikian ini jangan pernah digunakan. Gunakan saja bentuk meraih juara atau merebut juara. Selanjutnya, kasus ke-38 yaitu kasus memenangkan. Bentuk salah, Capres SBY berhasil memenangkan suara mutlak dalam Pilpres 2009. Bentuk disunting, Capres SBY berhasil memenangi suara mutlak dalam Pilpres 2009. Penjelasan, makna yang tersirat di dalam bentuk memenangkan itu adalah bahwa kemenangan itu diraihkan atau didapatkan untuk orang lain. Jadi, kemenangan itu bukan untuk diri sendiri atau untuk pihak sendiri. Nah, makna yang dikandung pada kalimat di atas tidak demikian itu. Maka, bentuk yang tepat untuk kalimat di atas adalah memenangi, bukan memenangkan. Hal demikian ini sejalan dengan bentuk mengambilkan. Yang jelas, sekali maknanya adalah untuk pihak lain, bukan untuk pihaknya sendiri. Kasus ke-39 yaitu kasus mempedulikan. Bentuk salah, siapa saja yang tidak mempedulikan peringatan tetua di desa itu pasti mendapatkan bencana. Bentuk disunting, siapa saja yang tidak memedulikan peringatan tetua di desa itu pasti mendapatkan bencana. Penjelasan, bentuk memedulikan dan mempedulikan telah ramai menjadi persoalan. Akan tetapi, persoalan demikian itu akan segera selesai jika orang mau kembali kepada kaidah-kaidah morfofonemik yang mengatur tentang perubahan-perubahan bunyi serta hal dari afiksasi demikian itu. Bentuk dasar kata bentukan itu adalah peduli. Kata dasar peduli diawali oleh suku kata pe. Nah, karena suku pertama kata itu berawal dengan huruf huruf P yang diikuti oleh E, maka ketika mendapatkan bunyi nasal atau N pada bentuk men, terjadilah peluluhan pada huruf P itu, maka bentuk yang benar adalah memedulikan. Hal yang persis sama terjadi pada bentuk memesona. Bentuk salah yang terlanjur banyak digunakan selama ini adalah mempesona. Jadi, jika kita tidak yakin dengan perubahan-perubahan bunyi yang demikian itu, selalu kembalilah pada aturan morfofonemiknya dan pasti akan mendapatkan jawaban yang jelas. Selanjutnya, kasus yang ke-40 yaitu kasus memerhatikan. Bentuk salah, para peneliti yang masih baru harus selalu memerhatikan petunjuk yang diberikan oleh para seniornya. Bentuk disunting, para peneliti yang masih baru harus selalu memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh para seniornya. Jadi, maksudnya di sini adalah yang betul itu kata memperhatikan, bukan memerhatikan seperti itu. Selanjutnya, kasus ke-41 yaitu kasus jadwal. Bentuk salah.
Jadwal yang baru untuk presentasi penelitian fundamental di Jakarta belum dikeluarkan. Untuk disunting, jadwal yang baru untuk presentasi penelitian fundamental di Jakarta belum dikeluarkan. Penjelasan. Dalam bahasa Indonesia, yang benar bukan jadwal, J-A-D-U-A-L, yang harus digunakan melainkan jadwal, yaitu J-A-D-W-A-L. Bentuk di dalam bahasa asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia harus sepenuhnya mengikuti ketentuan penyerapan yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Jadi, tidak benar kalau orang masih bertahan pada bentuk jadwal hingga sekarang. Para penyunting bahasa, para peneliti, dan para penulis benar-benar diminta untuk mencermati hal ini. Selanjutnya, kasus ke-42 yaitu kasus BBWI. Bentuk salah, dia akan muncul di layar televisi swasta malam nanti pada pukul 21.00. BBWI. Bentuk disunting. Dia akan muncul di layar televisi swasta malam nanti pada pukul 21.00 WIB. Penjelasan. Bentuk BBWI menyalahi konstruksi frasa yang ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkonstruksi diterangkan, menerangkan, dalam tataran yang lebih halus dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia berkonstruksi verba objek. Nah, konstruksi yang benar sesuai dengan konstruksi frasa bahasa Indonesia adalah WIB. Kesalahan bahasa yang terjadi selama ini terjadi karena bentuk BBWI yang salah itu pernah dilontarkan oleh seseorang yang berpengaruh, yang seharusnya dianuti bahasanya. Sayang, kesalahan kebahasaan yang telah terlanjur menjalar dan menyebar itu hingga kini masih sangat sering terjadi di dalam pemakaian bahasa Indonesia. Selanjutnya, kasus 43, yaitu kasus terampil. Bentuk salah, mereka yang tidak terampil mengoperasikan komputer cenderung akan gagal dalam mengolah data penelitian secara kuantitatif. Bentuk disunting, mereka yang tidak terampil mengoperasikan komputer cenderung akan gagal dalam mengolah data penelitian secara kuantitatif. Penjelasan, bentuk yang benar di dalam bahasa Indonesia adalah terampil, bukan terampil. Jadi yang benar adalah TERAMPIL, bukan TRAMPL. Tera, bukan tra. Maka, kata bentukan yang benar adalah keterampilan, bukan keterampilan. Bentuk terampil banyak muncul dalam bahasa daerah. Nah, dari situlah sesungguhnya sumber kesalahan kebahasaan itu muncul. Para penulis, peneliti, penyunting bahasa tidak boleh mengabaikan ketentuan kebahasaan ini, supaya kesalahan kebahasaan yang sering terjadi dapat benar-benar diminimalisasi. Selanjutnya, kasus ke-44, yaitu kasus mengolahragakan. Bentuk salah, kita harus berani mengolahragakan kaum muda di dua kampung ini supaya mereka menjadi rukun. Bentuk disunting, kita harus berani memperolahragakan kaum muda di dua kampung ini supaya mereka menjadi rukun. Penjelasan, bentuk mengolahragakan kaum muda harus diganti dengan bentuk memperolahragakan kaum muda. Bila mana maksudnya adalah mengajak kaum muda untuk berolahraga. Demikian pula, kita harus mengatakan memperkabkan masyarakat kalau maksudnya adalah mengajak atau menghimbau masyarakat untuk mengikuti KB. Kalau maksudnya adalah memasyarakatkan komputer, tentu bentuk yang benar adalah memperkomputerkan masyarakat. Bila mana bentuk memperolahragakan dan bentuk memperkabkan dianggap tidak sesuai dengan nilai rasa Anda, silahkan bentuk itu diparafrasakan. Bentuk memperolahragakan, misalnya saja, silakan diparafrase menjadi mengajak berolahraga. Selanjutnya, yaitu kasus ke-45, kasus sementara. Bentuk salah,
Tahapan pengumpulan data akan berakhir minggu ini, sementara proses klasifikasi data akan dimulai pada minggu berikutnya. Bentuk penyuntingan. Tahapan pengumpulan data akan berakhir minggu ini, sedangkan proses klasifikasi data akan dimulai pada minggu berikutnya. Penjelasan bentuk sementara bermakna beberapa waktu, maka sangat tidak mungkin sementara ditempatkan pada posisi konjungsi atau kata penghubung karena maknanya itu bentuk sementara yang sering dipaksakan sebagai konjungsi sesungguhnya merupakan interferensi kata dalam bahasa Jawa, yaitu sawetara, yang secara kebetulan dalam bahasa kita memang dapat dianggap sebagai konjungsi. Akan tetapi, ketahuilah bahwa struktur yang berlaku dalam bahasa tertentu tidak serta-merta berlaku di dalam bahasa yang lain. Jadi, kita harus sungguh cermat dengan bentukan kebahasaan yang demikian ini. Selanjutnya, kasus 46 yaitu kasus berulang kali. Bentuk salah. Kesalahan kebahasaan itu sudah berulang kali ditunjukkan, tetapi sampai sekarang tetap tidak lebih baik. Bentuk disunting. Kesalahan kebahasaan itu sudah berulang-ulang ditunjukkan, tetapi sampai sekarang tetap tidak lebih baik. Penjelasan. Bentuk berulang kali adalah bentuk rancu. Bentuk itu merupakan perpaduan dari bentuk berulang-ulang dan berkali-kali. Orang menyangka bahwa bentuk berulang kali adalah bentuk yang benar. Kalau bentuk itu dianggap benar, mungkin suatu saat juga akan muncul bentuk berkali ulang. Jadi silakan digunakan saja bentuk yang benar seperti ditunjukkan di depan Anda, dapat memilih apakah harus menggunakan bentuk berulang-ulang atau berkali-kali. Selanjutnya, kasus ke-47, yaitu kasus lahir dan batin tulisannya, BATHIN. Bentuk salah. Setiap kali bersalam-salaman pada saat lebaran, semua orang harus bersedia memaafkan lahir dan batin. Bentuk disunting. Setiap kali bersalam-salaman pada saat lebaran, semua orang harus bersedia memaafkan lahir dan batin. Penjelasan, gunakan bentuk yang benar di dalam bahasa Indonesia sesuai dengan dituliskan di dalam KBBI terbaru. Bentuk yang benar dalam KBBI adalah batin, B-A-T-I-N, bukan B-A-T-H-I-N. Maka bentuk yang benar adalah lahir dan batin, bukan lahir dan batin. Setiap kali Idul Fitri datang, bentuk kebahasaan seperti ditunjukkan di depan sering salah dalam pemakaian. Para penulis, peneliti, dan penyunting bahasa harus benar-benar cermat dalam bentuk kebahasaan yang demikian. Selanjutnya, kasus ke-48 yaitu kasus Anda. Bentuk salah. Laporan penelitian yang sedang Anda susun harus segera diserahkan pada akhir bulan ini. Bentuk disunting. Laporan penelitian yang sedang Anda susun harus segera diserahkan pada akhir bulan ini. Penjelasan. Kalau di dalam bahasa Inggris selalu ada kata yang ditulis dengan huruf kapital, yakni I, maksudnya saya. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata Anda yang juga harus diperlakukan sama. Jadi, mohon selalu diingat bahwa penyebutan persona Anda selalu harus dituliskan dengan huruf kapital awal. Bentuk kebahasaan yang demikian ini sepertinya mudah, sepele, tetapi tidak diperhatikan. Tetapi jika tidak diperhatikan akan berkembang menjadi kesalahan yang makin besar. Jadi, dalam penulisan kata Anda harus menggunakan A huruf kapital pada awalnya. Selanjutnya, kasus ke-49, yaitu kasus terima kasih. Bentuk salah, ucapan terima kasih kepada siapa saja yang membantu harus dinyatakan dalam kata pengantar setiap buku teks. Bentuk disunting, ucapan terima kasih kepada siapa saja yang membantu harus dinyatakan dalam kata pengantar setiap buku teks. Penjelasan, penulisan terima kasih
banyak sekali yang muncul salah atau keliru dalam pemakaian bahasa Indonesia selama ini. Demikian pula bentuk jadinya yang sangat sering dituliskan berterima kasih digabung atau diterima kasihi. Maka penulis hendak menegaskan bahwa bentuk terima kasih harus ditulis pisah, terima spasi kasih, tidak disambung. Bentuk jadian seperti yang ditunjukkan di depan harus diganti menjadi berterima kasih dan diterima kasihi. Para penulis, peneliti, penyunting bahasa dimohon benar-benar cermat dalam bentuk kebahasaan yang demikian ini. Selanjutnya, kasus yang ke-50 yaitu kasus kerjasama. Bentuk salah, kerjasama yang sungguh-sungguh baik antar pengumpul data akan menjadi kunci keberhasilan penelitian ini. Untuk disunting, kerjasama yang sungguh-sungguh baik antar pengumpul data akan menjadi kunci keberhasilan penelitian ini. Penjelasan, penulisan bentuk kerjasama yang seharusnya ditulis pisah juga masih sering muncul sambung di dalam bahasa Indonesia. Maka bentuk kerjasama adalah salah, kerjasama yang digabung ya, yaitu salah. Nah, untuk bentuk jadinya yang benar adalah bentuk bekerja sama, bukan bekerja sama. Bekerja samanya dipisah, bukan digabung. Sama seperti bentuk-bentuk kebahasaan lain yang juga terkesan sepele, sederhana, tetapi jika tidak diperhatikan dengan benar-benar baik, persoalan yang lebih besar akan segera muncul. Para penyunting bahasa, penulis, dan peneliti tidak boleh mengabaikan bentuk kebahasaan ini. Selanjutnya, kasus ke-51 yaitu kasus di samping. Bentuk salah, di samping dan sampingnya digabung, di samping tugas menganalisis data, tugas utama dari peneliti adalah menyusun hasil analisis data itu secara sistematis. Untuk disunting, di samping tugas menganalisis data, tugas utama dari peneliti adalah menyusun hasil analisis data itu secara sistematis. Penjelasan, bentuk di samping yang dipisah sangat sering ditulis keliru dalam pemakaian bahasa Indonesia selama ini. Mohon diperhatikan bahwa di yang bukan awalan atau prefiks pada verba selalu harus ditulis pisah karena hakikatnya adalah preposisi atau kata depan. Demikian pula, bila mana bertemu dengan bentuk di antara, yaitu dipisah, spasi antara, penulisan itu harus dilakukan secara pisah, tidak sambung. Jadi, perhatikanlah persoalan kebahasaan yang terkesan sangat kecil dan trivial ini. Selanjutnya yaitu kasus 52. Kasus kemari, ke spasi mari. Bentuk salah. Tolong bawakan tumpukan kertas yang berisi catatan-catatan data itu ke spasi mari, akan saya garap malam semua ini, titik. Untuk disunting, tolong bawakan tumpukan kertas yang berisi catatan, strip catatan data itu kemari digabung, akan saya garap malam semua ini. Penjelasan? Bentuk kemari tidak dapat digantikan dengan bentuk kemari. Maksudnya yang betul adalah kemari digabung semua KEMARI, bukan KE spasi MARI. Dengan perkataan lain, bentuk kemari sesungguhnya adalah bentuk salah, bukan bahwa bentuk kemari yang dipisah adalah bentuk yang salah. Tidak dapat disisipi dengan bentuk kebahasaan lain. Bentuk di sebelah mari adalah bentuk yang salah juga dan tidak pernah ada dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk yang benar dan yang harus digunakan adalah bentuk kemari disambung, titik. Selanjutnya, kasus ke-53 yaitu kasus dia pun. Bentuk salah, dia pun harus menyelesaikan semua pekerjaan ini dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, titik. Untuk disunting, dia pun yang ditulis terpisah harus dapat menyelesaikan semua pekerjaan ini dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, titik. Penjelasan, penulisan kata pun memang sering membingungkan, akan tetapi khusus untuk
pun yang bermakna penegas atau sebagai partikel penegas, tidak perlu bingung karena penulisannya pasti dipisah. Maka bentuk seperti dia pun tidak boleh ditulis sambung, berbeda. Misalkan, dengan bentuk meskipun, pada bentuk itu pun sama sekali bukanlah partikel penegas. Maka penulisan pun pada bentuk itu harus disambung karena merupakan bagian dari kata itu. Para penyunting bahasa, para penulis, para peneliti harus benar-benar cermat dengan tipe kesalahan kebahasaan ini. Selanjutnya, kasus ke-54 yaitu kasus 1/1. Bentuk salah, data itu harus diurutkan 1/1 dan tidak boleh ada satupun yang terlewatkan, titik. Bentuk disunting, data itu harus diurutkan 1/1 dan tidak boleh ada satupun yang terlewatkan, titik. Penjelasan, penulisan per juga sering membingungkan seperti yang terjadi pada partikel pun, seperti ditunjukkan di bagian depan tadi. Saya ingin menegaskan bahwa per adalah partikel. Sebagai kata yang berdiri sendiri sudah barang tentu per harus ditulis pisah, tidak sambung. Jadi, 1 spasi per spasi 1 adalah bentukan yang benar. Sedangkan bentukan 1 spasi per 1 atau 1 spasi per 1 adalah bentuk yang salah. Selanjutnya, kasus 55 yaitu kasus teknik. Bentuk salah. Teknik, analisis data yang baru hendaknya juga dikenakan pada data yang sedang dikumpulkan ini. Bentuk disunting. Teknik, analisis data yang baru hendaknya juga dikenakan pada data yang sedang dikumpulkan ini. Titik. Penjelasan, bentuk teknik adalah bentuk yang keliru. Bentuk yang harus digunakan adalah teknik menggunakan K, T-E-K-N-I-K. Bentuk terakhir itulah yang sesuai dengan ketentuan penulisan bentuk serapan asing ke dalam bahasa Indonesia. Bentuk CH yang ada di dalam kata bahasa asing seperti pada kata teknik atau teknologi akan berubah menjadi K dalam bahasa Indonesia. Itulah alasan kenapa bentuk teknik dianggap salah. Selanjutnya, kasus yang ke-56 adalah kasus sistem. Bentuk salah, sistem dan prosedur yang benar pasti akan menghasilkan iuran penelitian yang baik dan sempurna. Bentuk disunting, sistem dan prosedur yang benar pasti akan menghasilkan iuran penelitian yang baik dan sempurna. Penjelasan, bentuk sistem jangan pernah digunakan dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah sistem menggunakan huruf E ya, bukan menggunakan huruf I. Bentuk yang disebut terakhir merupakan bentuk serapan dari kata bahasa Inggris, yaitu sistem. Jadi, dalam bahasa Indonesia tidak ada bentuk sistem, dan yang ada adalah bentuk sistem. Seperti itu. Selanjutnya, kasus ke-57 yaitu kasus kwitansi. Bentuk salah, semua pengeluaran keuangan yang besar harus dituliskan di dalam kwitansi yang resmi dan bermeterai cukup. Bentuk disunting, semua pengeluaran keuangan yang besar harus dituliskan di dalam kwitansi yang resmi dan bermeterai cukup. Titik. Penjelasan, bentuk yang benar adalah kwitansi, K-U-I-T-A-N-S-I, bukan kwitansi, K-W-I-T-A-N-S-I. Bentuk yang sejajar dengan itu adalah kualitas dan kualitas. Para penyunting bahasa, para peneliti, dan para penulis harus benar-benar cermat dengan pemakaian bentuk kebahasaan yang demikian ini, agar tidak terjadi banyak kesalahan dalam tulis, menulis, atau karang mengarang. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Devira Laila Sandria. Waktu dan tempat kami persilahkan. 58. Kasus Januari sampai Mei 2009. Bentuk salah, jangka waktu untuk pengumpulan dan klasifikasi data adalah Januari sampai Mei 2009. Untuk disunting, jangka waktu untuk pengumpulan dan klasifikasi data adalah Januari sampai Mei 2009. Penjelasan, penulisan bentuk kebahasaan untuk maksud sampai atau hingga adalah dengan tanda pisah.
Ketentuan inilah yang dinyatakan di dalam PUEJD, akan tetapi yang terjadi selama ini adalah pemakaian tanda hubung untuk menyatakan maksud itu. Maka bentuk seperti yang ditunjukkan pada bentuk salah seperti disebutkan di depan jangan sampai digunakan lagi di dalam tulis menulis atau karang mengarang. Dalam pencermatan dan pengamatan saya selama ini, kesalahan kebahasaan jenis ini masih sangat dominan dalam bahasa Indonesia. Maka para penulis, peneliti, dan penyunting bahasa benar-benar dimohon untuk memperhatikan kebahasaan ini. 59. Kasus Dirgahayu ulang tahun RI. Bentuk salah. Dirgahayu ulang tahun RI, semoga bangsa Indonesia semakin makmur, aman, dan sentosa. Bentuk disunting. Dirgahayu RI, semoga bangsa Indonesia semakin makmur, aman, dan sentosa. Penjelasan. Makna Dirgahayu dalam bahasa Sanskerta adalah selamat ulang tahun. Nah, bagaimana mungkin bentuk Dirgahayu disandingkan dengan bentuk ulang tahun, seperti yang selama ini terjadi setiap kali ulang tahun kemerdekaan RI terjadi. Jadi cukup dikatakan saja Dirgahayu RI, tidak perlu mengatakan Dirgahayu ulang tahun RI. 60. Kasus ke VI atau 6. Bentuk salah. Tanggal 13 Oktober tahun ini adalah hari jadi perusahaan ini yang ke VI atau 6. Bentuk disunting. Tanggal 13 Oktober tahun ini adalah hari jadi perusahaan ini yang ke-6. Penjelasan. Penulisan numeralia jenis tingkat memang sering mengundang persoalan. Orang sering tidak sadar bahwa bentuk ke VI adalah bentuk yang salah. Demikian pula bentuk ke-6 adalah bentuk yang sama sekali tidak boleh digunakan dalam bahasa Indonesia. Untuk bentuk kebahasaan yang benar, selalu gunakanlah bentuk VI atau ke-6 atau ke-6. Jangan pernah bentuk-bentuk kebahasaan itu dikacaukan penulisannya. Kasus tradisional. Bentuk salah. Jangan sampai menerapkan metode-metode yang terkesan masih tradisional dalam penelitian yang didanai dikti. Bentuk disunting. Jangan sampai menerapkan metode-metode yang terkesan masih tradisional dalam penelitian yang didanai dikti. Penjelasan. Tentu saja tidak boleh bentuk obat tradisional atau kesenian tradisional. Bentuk yang benar adalah tradisional. Perlu dicatat bahwa banyak kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari kata dalam bahasa Inggris. Bentuk tersebut berasal dari bentuk dalam bahasa Inggris tradisional. Maka kemudian muncul bentuk tradisional. Bentuk salah tradisional adalah bentuk yang diyakini berasal dari kata dalam bahasa Belanda. 62. Kasus S_D. Bentuk salah. Jangka waktu penyelesaian untuk penyusunan tesisnya adalah Januari 2009 sampai dengan Januari 2012. Bentuk disunting. Jangka waktu penyelesaian untuk penyusunan tesisnya adalah Januari 2009 S.D Januari 2012. Penjelasan. Bentuk S_D tidak benar. Bentuk yang benar adalah S.D. Demikian pula bentuk yang pada masa lampau banyak digunakan, yaitu ini bentuk A petik N, sekarang ini harus diganti jadi A.N. Ketentuan kebahasaan demikian ini harus dicermati secara baik, supaya tidak terjadi lagi banyak kesalahan kebahasaan dalam praktik berbahasa Indonesia. 63. Kasus buku, tas, dan kertas. Bentuk salah. Buku, tas, dan kertas harus semuanya disediakan di dalam toko alat tulis yang baru kita buka ini. Bentuk disunting. Buku, tas, dan kertas harus semuanya disediakan di dalam toko alat tulis yang baru kita buka ini. Penjelasan. Tata cara pemakaian tanda koma, terutama yang berkaitan dengan pemakaian bentuk urutan, adalah bahwa tanda koma harus juga ditempatkan sebelum kata dan. Jadi, Anda harus mengatakan buku, pensil, dan tas. Tata cara penulisan ini memang sedikit berbeda dengan bahasa Inggris yang selalu meniadakan tanda koma sebelum dan. Dalam pencermatan dan pengamatan saya, pemakaian tanda koma ini masih banyak terjadi dalam karang mengarang atau tulis menulis. Maka para penyunting bahasa, para penulis, dan para peneliti dimohon benar-benar mencermati tipe kesalahan kebahasaan ini. 64. Kasus pasca sarjana. Bentuk salah. Sudah lebih dari 8 tahun dia menjalani studi di program pasca sarjana kampus itu, tetapi belum juga selesai hingga saat ini. Bentuk disunting. Sudah lebih dari 8 tahun dia menjalani studi di program pasca sarjana kampus itu, tetapi belum juga selesai hingga saat ini. Penjelasan. Bentuk pasca bukan merupakan kata di dalam bahasa Indonesia. Untuk demikian itu bukan merupakan morfem bebas. Karena bukan morfem bebas, pasca tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Karena tidak dapat berdiri secara bebas, bentuk demikian itu mutlak harus digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.
Cukup banyak bentuk-bentuk terikat dalam bahasa Indonesia yang dalam pembahasannya harus digabungkan dengan kata yang menyertainya. Para penyunting bahasa, para penulis, para peneliti dimohon benar-benar cermat dan kesalahan kebahasaan ini. Satu, kasus konjungsi koordinatif dan bentuk salah. Metode pengumpulan data, metode pembahasan data, bagaimana menyajikan hasil analisis data. Untuk disunting ke satu, metode pengumpulan data, metode pembahasan data, dan metode penyuntingan hasil analisis data. Untuk disunting kedua, metode pengumpulan data, pembahasan data, dan penyuntingan hasil analisis data. Penjelasan. Kesalahan yang terjadi pada kalimat yang disampaikan di atas itu adalah bahwa bentuk beruntun yang hadir di dalam rincian itu tidak memerantikan konjungsi koordinatif dan untuk menghubungkan bentuk-bentuk kebahasaan yang sejenis dan sejajar. Maka, kalimat seperti di atas kemudian harus disunting menjadi kalimat seperti pada bentuk disunting ke satu, yakni dengan menambahkan dan pada konstruksi beruntun tersebut. Sekalipun kalimat pada bentuk disunting ke satu tersebut sudah dapat dianggap benar, dalam arti bahwa kalimat itu sudah dapat digunakan dalam karang-mengarang atau tulis-menulis. Sesungguhnya bentuk pembahasan itu masih dapat pula disunting dengan lebih lanjut supaya menjadi kalimat yang lebih efektif dan lebih efisien sebagai kalimat yang lazim hadir dalam bahasa ragam ilmiah. Maka bentuk seperti yang ditunjukkan pada bentuk disunting kedua di depan itu kemudian dapat dipandang sebagai kalimat suntingan yang sudah final. Jadi harus juga ditegaskan bahwa langkah-langkah penyuntingan bahasa di dalam tulis menulis atau karang-mengarang itu harus sampai pada kalimat yang dipandang paling efisien. Maksudnya, seorang penyunting bahasa yang baik harus dapat menyajikan kalimat yang pendek, cermat, tegas, dan benar. Kasus 2. Konjungsi koordinatif serta. Bentuk salah sangat bermanfaat sebagai peranti penentuan sumber data lokasional serta penentuan sumber data substansial dan penentuan sampel data penelitian. Bentuk disunting ke satu sangat bermanfaat sebagai peranti penentuan sumber data lokasional dan penentuan sumber data substansial serta penentuan sampel data penelitian. Untuk disunting kedua, sangat bermanfaat sebagai peranti penentuan sumber data lokasional dan sumber data substansial serta sampel data penelitian. Penjelasan. Dalam praktik penyuntingan bahasa Indonesia untuk karang-mengarang atau tulis-menulis, ternyata harus sangat diperhatikan pula ihwal pemakaian konjungsi koordinatif serta yang juga sering digunakan secara tidak benar dalam kalimat. Dari pencermatan dan pengamatan saya pula selama ini, kesalahan pemakaian konjungsi koordinatif serta itu terjadi dalam frekuensi yang cukup tinggi, baik di dalam media massa maupun dalam penulisan karya ilmiah akademik pada umumnya. Sesungguhnya konjungsi serta memiliki fungsi yang hampir sama dengan konjungsi koordinatif dan dikatakan hampir sama karena sesungguhnya konjungsi koordinatif serta ini pun mengemban makna penambahan atau makna penjumlahan seperti yang digandung oleh konjungsi koordinatif dan. Akan tetapi, konjungsi koordinatif serta secara normatif hanya boleh hadir dalam konstruksi beruntun setelah di depannya terdahului oleh konjungsi koordinatif dan itu. Nah, pada kasus pembahasan seperti di atas tadi, konjungsi koordinatif serta ternyata hadir melalui konjungsi koordinatif dan. Sekali lagi, harus saya tegaskan bahwa kesalahan kebahasaan model yang satu ini sangat sering terjadi di dalam karang-mengarang atau tulis-menulis. Tentu saja, bentuk kebahasaan yang demikian ini tidak dapat dianggap sebagai bentuk yang benar dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bentuk kebahasaan seperti di atas itu harus disunting menjadi bentuk seperti pada bentuk disunting ke satu. Masih serupa dengan kasus kebahasaan seperti yang telah disampaikan terdahulu, di dalam bentuk disunting ke satu di atas itu masih terdapat pula sejumlah pengulangan bentuk kebahasaan yang sesungguhnya sangat tidak perlu dalam karang-mengarang atau tulis-menulis. Karangan ilmiah yang efektif, cermat, dan tajam tentu saja tidak akan pernah dapat menerima pengulangan bentuk-bentuk kebahasaan demikian ini. Oleh karena itu, bentuk disunting kedua seperti yang ditunjukkan di atas itu merupakan bentuk kebahasaan yang paling tepat digunakan sebagai kalimat di dalam karangan ilmiah. Para penyunting bahasa di dalam karang-mengarang atau tulis-menulis harus sangat memperhatikan masalah kebahasaan ini, agar supaya hasil suntingannya benar-benar jadi baik dan sungguh cermat.
Kasus 3, konjungsi koordinatif atau bentuk salah. Langkah kedua yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi penelitian data sumber data penelitian. Bentuk disunting ke-1. Langkah kedua yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi penelitian atau lokasi data dan lokasi sumber data penelitian. Bentuk disunting kedua. Langkah kedua yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi penelitian atau lokasi data dan sumber data penelitian. Penjelasan, kalau diamati dan dicermati dengan benar-benar teliti, kalimat yang salah seperti ditunjukkan di atas tadi, bentuk lokasi penelitian dan sumber data penelitian sesungguhnya ada sesuatu yang tidak dapat dipersamakan atau diataukan. Esensi dari kedua bentuk kebahasan itu benar-benar tidak sama alias sangat berbeda. Dengan demikian harus dikatakan pula bahwa kedua bentuk kebahasan di atas itu tidak dapat dipilih salah satu untuk mengungkapkan maksud kebahasaan yang sama. Nah, di depan sudah disebutkan pula bahwa konjungsi koordinatif atau dalam bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatakan makna pilihan. Maka dapat ditegaskan pula bahwa kalimat seperti di atas itu sesungguhnya tidak benar secara gramatika maupun dari dimensi logika kebahasaannya. Bentuk kebahasaan seperti pada bentuk disunting ke-1 jauh lebih tepat daripada kalimat yang ditunjukkan sebelumnya, karena yang diataukan adalah dua hal yang memang benar-benar berderajat sama dan menunjuk pada makna yang juga sama atau tidak berbeda. Akan tetapi, bagi seorang penyunting bahasa yang benar-benar cermat dan teliti, bentuk kebahasaan tersebut belum dapat dianggap sebagai bentuk yang sudah final, sekalipun sudah dapat dianggap sebagai bentuk yang benar. Oleh karena itu, bentuk kebahasaan seperti yang ditunjukkan pada bentuk disunting kedua dapat dianggap sebagai bentuk yang sudah final. Maka, bentuk kebahasan yang demikian itu dapat digunakan sebagai kalimat yang lebih benar dan lebih baik dalam karang-mengarang atau tulis-menulis. Dengan mencermati contoh kalimat-kalimat yang salah dan yang sudah disunting di atas itu, sesungguhnya kita segera diingatkan kembali untuk tidak mudah menggunakan konjungsi koordinatif atau dalam berbahasa Indonesia. Apalagi konjungsi koordinatif atau yang sesungguhnya harus dimunculkan, malahan ditiadakan seperti pada kalimat salah yang disampaikan di depan tadi. Dan pemakaian lisan, konjungsi koordinatif atau ternyata sangat sering salah dalam pemakaiannya karena orang tidak sepenuhnya sadar akan makna dan fungsi dari konjungsi koordinatif atau itu. Seorang penyunting bahasa yang baik dan cermat, juga para peneliti dan penulis pada umumnya, tidak boleh ikut-ikutan salah dalam menggunakan konjungsi koordinatif atau seperti yang telah disebutkan di bagian depan itu. Dia harus benar-benar mengetahui secara persis maksud, makna, dan fungsi dari konjungsi koordinatif atau tersebut dalam bahasa Indonesia. Nah, sesungguhnya inilah salah satu hal yang membedakan antara penyuntingan bahasa yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan penyuntingan bahasa yang digunakan secara sambil lalu saja. Lembaga-lembaga penerbitan dan penelitian yang berani menugaskan seorang penyunting bahasa yang baik dipastikan tidak akan pernah membiarkan bentuk kebahasaan yang demikian ini hadir dalam hasil-hasil publikasinya. Kasus 4, konjungsi koordinatif tetapi bentuk salah, tetapi hasil analisis data dengan sangat jelas menunjukkan bahwa hubungan antara bentuk disunting ke-1, akan tetapi hasil analisis data dengan sangat jelas menunjukkan bahwa hubungan antara bentuk disunting kedua, namun hasil analisis data dengan sangat jelas menunjukkan bahwa hubungan antara penjelasan secara normatif sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaannya, konjungsi koordinatif tetapi itu digunakan untuk menyatakan makna pertentangan. Adapun maksudnya adalah bahwa bentuk kebahasaan yang hadir di depan konjungsi koordinatif tetapi dan bentuk kebahasaan yang hadir di belakang konjungsi koordinatif tetapi harus memiliki makna yang saling bertentangan yang atau saling berlawanan antara satu dan yang lainnya. Maka perlu segera dicatat pula bahwa unsur-unsur yang dihubungkan dengan konjungsi tetapi itu haruslah bentuk kebahasaan yang memang sederajat sifatnya. Misalnya saja kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan seterusnya. Nah, kesalahan kebahasaan yang muncul pada kalimat di atas adalah pemakaian konjungsi koordinatif tetapi yang ternyata tidak sesuai dengan kaidah pemakaiannya. Konjungsi koordinatif tetapi sesuai dengan kaidahnya tidak mungkin bisa menduduki posisi antar kalimat di dalam sebuah kalimat. Kata menghubung koordinatif tetapi dalam pemakaian bahasa lisan memang sangat sering ditemukan pada posisi antar kalimat yang demikian itu. Akan tetapi, harus benar-benar diingat pula bahwa bahasa dalam laras bahasa tulis memang tidak sama dengan bahasa dalam laras lisan. Artinya pula, kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku di dalam bahasa laras tulis dalam hal ini berkaitan dengan pemakaian kata penghubung
koordinatif, tetapi tidak boleh dikacaukan oleh kelaziman-kelaziman yang salah di dalam pemakaian bahasa laras lisan itu. Kalimat seperti pada bentuk disunting ke-1 dan bentuk disunting kedua di atas itu sesungguhnya sama-sama sudah merupakan kalimat yang benar. Harus ditegaskan pula bahwa pada posisi antar kalimat bentuk koordinatif tetapi harus diubah menjadi bentuk antar kalimat akan tetapi atau namun. Akan tetapi, penulis perlu menegaskan pula bahwa bentuk seperti pada disunting kedua di atas sebaiknya lebih dipilih daripada bentuk disunting ke-1. Alasan pokoknya, kata penghubung namun jauh lebih sederhana dan lebih pendek bentuknya daripada bentuk antar kalimat akan tetapi. Ihwal konjungsi antar kalimat namun dan akan tetapi akan dibicarakan secara lebih terperinci pada bagian lain dalam buku bahasa penyuntingan bahasa untuk karang-mengarang ini. Untuk sekadar memahami pemakaian konjungsi koordinatif tetapi yang tidak benar seperti yang digunakan pada kalimat di atas tadi, kiranya penjelasan dan uraian di atas sudah relatif mencukupi. Penyunting bahasa harus selalu ingat, juga para peneliti dan penulis pada umumnya, bahwa bentuk yang lebih pendek itu lazimnya memang lebih efektif, lebih hemat dan harus lebih dipilih. Terlebih-lebih lagi jika bentuk-bentuk pembahasan itu memiliki makna yang sama. Jadi, bila menemukan bentuk pembahasan demikian itu, preferensi para penyunting bahasa, juga para peneliti dan penulis pada umumnya, haruslah pada bentuk pembahasan yang lebih pendek itu, bukan pada kalimat yang lebih panjang. Kasus 5. Konjungsi koordinatif melainkan. Bentuk salah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak merupakan pendekatan kualitatif, melainkan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Bentuk disunting ke-1. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini tidak merupakan pendekatan kualitatif, tetapi gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk disunting kedua, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini bukan pendekatan kualitatif, melainkan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penjelasan harus dijelaskan pula di sini bahwa konjungsi koordinatif melainkan sesungguhnya memiliki makna yang sama dengan konjungsi koordinatif tetapi keduanya sama-sama memiliki fungsi menidakkan atau sebagai penegasi atau sebagai negator. Dua macam negator dalam bahasa Indonesia ini harus benar-benar dikuasai oleh para penyunting bahasa, juga para peneliti dan penulis pada umumnya. Akan tetapi harus dipahami pula bahwa konjungsi koordinatif melainkan itu hanya bertugas menegasikan nomina atau kata benda, bersama dengan kata yang menjadi pasangan korelatifnya, yaitu bukan. Jangan pernah bentuk kebahasaan itu digunakan untuk menegasikan kata kerja atau verba. Begitu pula negator ini tidak bisa menegasikan kata sifat atau adjektika. Bila mana harus hadir pasangan, bentuk melainkan itu harus hadir bersama kata bukan. Jadi sekali lagi, bentuk melainkan itu sesungguhnya harus digunakan secara korelatif bersama dengan kata bukan. Penjelasan yang lebih terperinci berkenaan dengan hal ini akan dapat dilihat pada uraian khusus tentang konjungsi korelatif yang nanti akan disampaikan pada bagian lain buku ini. Pada bagian ini, penjelasan yang sekadarnya sudah disampaikan pula karena saya harus menjelaskan pemakaian konjungsi koordinatif melainkan dalam kalimat. Harus disampaikan dengan tegas bahwa kalimat yang ditunjukkan pada bentuk disunting ke-1 di atas sesungguhnya sudah benar. Tetapi kalimat itu masih belum bisa dianggap sangat efektif sebagai kalimat dalam karang-mengarang atau tulis-menulis ilmiah. Maka bentuk kebahasaan seperti pada bentuk disunting ke-1 harus disempurnakan lagi menjadi bentuk seperti pada disunting kedua sebagaimana ditunjukkan di bagian depan. Para penulis, peneliti, dan penyunting bahasa dalam karang-mengarang atau tulis menulis harus benar-benar cermat dan memasukkan kebahasaan yang demikian ini, karena hampir pasti bentuk kebahasaan itu akan hadir dalam setiap kerja penulisan, penelitian, dan penyuntingan. Kasus 6. Konjungsi koordinatif padahal bentuk salah. Padahal responden penelitian ini sudah dipilih dengan menggunakan metode yang benar dan berlaku universal. Untuk disunting, padahal responden penelitian ini sudah dipilih dengan menggunakan metode yang benar dan berlaku universal. Kasus penjelasan. Kasus kebahasaan yang berkaitan dengan pemakaian konjungsi koordinatif pada hal ini sangat lazim terjadi di dalam dunia karang-mengarang atau tulis-menulis. Dalam pengalaman dan pengamatan penulis, kesalahan kebahasaan dalam tipe ini merupakan kesalahan kebahasaan yang sangat dominan terjadi. Konjungsi koordinatif padahal sering digunakan secara salah di dalam bahasa Indonesia laras tulis oleh para penulis dan peneliti, serta penyunting bahasa yang tidak benar-benar memahami kaidah-kaidah kebahasaan. Konjungsi atau kata penghubung padahal berhakikat sebagai konjungsi koordinatif yang sesuai dengan fungsinya harus menghubungkan dua atau lebih unsur kebahasaan yang sederajat. Adapun makna yang diemban oleh konjungsi koordinatif padahal adalah makna pertentangan atau perlawanan. Nah, bentuk kebahasaan seperti pada bentuk disunting ke-1 di atas menunjukkan dengan jelas bahwa padahal itu seharusnya ditempatkan pada posisi bukan antar kalimat, melainkan intra kalimat.
Penyuntingan bahasa ini tidak perlu dilanjutkan jadi bentuk disunting kedua, karena bentuk disunting ke-1 sudah dapat dianggap benar dan efektif untuk menyampaikan pesan atau gagasan. Jadi, para penulis dan peneliti juga para penyunting bahasa harus sungguh cermat dan pemakaian bentuk kebahasan yang demikian ini. Di dalam media massa cetak, para wartawan juga ternyata banyak yang melakukan kesalahan kebahasaan berkaitan dengan pemakaian konjungsi koordinatif pada hal demikian ini. Ketidakpahaman akan fungsi konjungsi koordinatif pada hal yang sesungguhnya sepertinya menjadi penyebab pokok kenapa mereka melakukan kesalahan kebahasan ini. Sehubungan dengan fakta kebahasan itu, para jurnalis media massa cetak juga diharapkan dapat memanfaatkan buku ini dengan sebaik-baiknya untuk menangani tugas dan pekerjaan keseharian mereka yang berkaitan dengan seluk-beluk penyuntingan bahasa. Kasus 7. Konjungsi koordinatif sedangkan. Untuk salah, sedangkan metode cakap dan metode sadap digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat. Bentuk disunting ke-1. Sedangkan metode cakap dan metode sadap digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat. Bentuk disunting kedua. Adapun metode cakap dan metode sadap digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat. Penjelasan. Konjungsi koordinatif sedangkan dalam pencermatan dan pengamatan penulis selama ini masih banyak diperlakukan secara keliru dalam kalimat. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa konjungsi koordinatif sedangkan adalah konjungsi antar kalimat. Sesungguhnya, sedangkan adalah konjungsi koordinatif yang berhakikat intra kalimat. Karena anggapan yang tidak benar itulah di dalam berbagai penulisan dan di dalam banyak karangan, konjungsi koordinatif sedangkan itu kemudian sering ditempatkan pada posisi antar kalimat. Jelas sekali bentuk kebahasan demikian ini tidak benar. Jadi bentuk kebahasan seperti pada bentuk disunting ke-1 di atas menunjukkan bahwa konjungsi koordinatif sedangkan itu memang harus digunakan secara koordinatif. Artinya konjungsi koordinatif itu harus berperan menghubungkan antara entitas kebahasaan yang berada di depannya dan yang di belakangnya. Jadi memang sangat tidak mungkin konjungsi koordinatif itu hadir pada posisi antar kalimat. Bentuk disunting kedua sesungguhnya hanya merupakan bentuk alternatif pembetulan yang lain lagi. Bila maksud pertentangan yang diemban oleh konjungsi koordinatif sedangkan itu hendak dipaksakan berada pada posisi antar kalimat, maka bentuk yang benar digunakan adalah konjungsi adapun. Jadi sesungguhnya bentuk kebahasan yang seperti yang ditunjukkan pada bentuk disunting ke-1 dan bentuk disunting kedua, kedua-duanya adalah bentuk yang sudah benar. Hanya saja kedua konjungsi atau penghubung itu menunjukkan fungsi yang tidak sama sekalipun maknanya tetap saja sama. Penyuntingan bahasa dalam karang-mengarang atau tulis menulis harus benar-benar baik, cermat, dan tepat sehingga bentuk-bentuk kebahasaan yang salah semacam ini tidak dicampur adukan fungsinya. Kesalahan kebahasaan lain yang masih sangat dekat dengan pemakaian konjungsi koordinatif sedangkan dan pemakaian konjungsi antar kalimat adapun sebagai pengganti sedangkan adalah kata sementara. Dalam banyak kasus kebahasaan di dalam tulis menulis dan karang-mengarang, terlebih-lebih di dalam media massa, kata sementara sangat sering dianggap sebagai konjungsi atau kata penghubung. Sesungguhnya kata sementara itu bukanlah konjungsi, melainkan hanya sebuah kata biasa yang di dalam KBBI edisi terbaru dimaknai sebagai beberapa waktu. Adapun kecenderungan pemakaian kata sementara sebagai konjungsi atau kata penghubung itu merupakan interferensi atau pengaruh bahasa daerah tertentu, khususnya bahasa Jawa. Jadi bentuk kebahasaan yang demikian itu tidak dapat dianggap sebagai bentuk yang benar di dalam bahasa Indonesia. Baik, kesimpulannya yaitu penyunting naskah bahasa khususnya untuk sebuah naskah yang harus diterbitkan atau dipublikasikan sama sekali bukanlah pekerjaan yang mudah. Pekerjaan penyuntingan bahasa yang demikian itu tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, apalagi orang yang tidak sungguh memahami seluk-beluk kebahasaan. Di dalam pekerjaan penyuntingan, tersirat tuntutan dimilikinya yaitu aspek keahlian, keterampilan, dan nilai rasa yang harus tinggi. Tanpa penguasaan dan pemilikan atas semua itu, seorang penyunting bahasa hanya akan sekedar main potong atau main pangkas. Jadi seorang penyunting bahasa di dalam dunia karang-mengarang harus benar-benar menguasai peranti-peranti kebahasaan dengan segala persoalan rasa dan intuisi kebahasaan yang bertali temali erat dengannya. Alhamdulillah, usai sudah presentasi kami pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan keberkahan untuk kita semua. Ada sedikit pantun untuk teman-teman, yaitu bila ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan ke dalam hati. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.